Ilmu Rahasia Leluhur, Perjalanan Mistis di Desa Tersembunyi Bali. Namanya Laras Ayuningtyas, seorang antropolog muda dari Jakarta yang tertarik mendalami budaya-budaya kuno Nusantara. Sejak kecil, Laras telah terpikat oleh kisah-kisah mistis yang dibisikkan neneknya tentang ilmu leluhur yang konon telah hilang ratusan tahun lalu. Sebuah legenda menyebutkan tentang Lontar Agni Daksina, kitab tua peninggalan zaman kerajaan Bali yang dipercaya menyimpan ilmu spiritual, kesaktian alam, dan pemahaman kosmos warisan para Brahmana kuno. Laras mendapatkan secarik petunjuk dari manuskrip tua yang ditemukan di perpustakaan Leiden, Belanda, yang menyebut nama sebuah desa terpencil di Bali, Desa Wanakerta, yang bahkan tak tercatat dalam peta modern. Dengan tekad kuat, Laras melakukan perjalanan ke Bali, bukan untuk berlibur seperti kebanyakan wisatawan, tapi menyusuri jejak sejarah yang tersembunyi di balik pura dan kabut hutan. Setelah melalui jalan berbatu dan hutan lebat, Laras akhirnya menemukan Desa Wanakerta, sebuah desa yang seolah membeku dalam waktu. Penduduknya mengenakan pakaian adat setiap hari, dan upacara keagamaan digelar hampir setiap malam. Namun, kehadiran Laras langsung disambut dengan tatapan curiga. Para tetua desa tampak enggan bicara tentang masa lalu desa mereka, terlebih soal Lontar Agni Daksina. Tak mudah bagi Laras untuk mendapatkan kepercayaan warga desa. Ia memutuskan tinggal lebih lama, membantu warga dalam persiapan upacara galungan dan mempelajari bahasa serta simbol-simbol Bali kuno. Di tengah proses itu, Laras berteman dengan seorang pemuda bernama Wayan Gana, cucu dari mangku desa yang mulai simpatik pada misi Laras. Ia bercerita bahwa dulu kakeknya pernah menjaga sebuah bel rahasia di dalam hutan tempat menyimpan peninggalan leluhur. Namun, sejak sebuah kejadian misterius 40 tahun lalu, tempat itu ditutup dan dijaga larangan keras untuk didatangi. Rasa ingin tahu Laras kian memuncak. Ia mendesak Wayan untuk membawanya ke tempat itu. Setelah banyak pertimbangan, Wayan setuju, dengan syarat Laras harus menjalani ritual pembersihan diri terlebih dahulu di Pura Tirta-Merta. Dalam ritual itu, Laras mengalami penglihatan aneh. Sosok wanita tua mengenakan selendang emas muncul dan berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti, namun terasa familiar. Usai ritual, ia merasa tubuhnya ringan dan mimpinya mulai dipenuhi simbol-simbol lontar kuno yang bahkan tak ia sadari pernah ia pelajari. Perjalanan ke bel rahasia itu penuh tantangan. Mereka harus melewati jalan tersembunyi yang hanya muncul saat bulan mati, ketika langit benar-benar gelap. Di sana, Laras menemukan sebuah ruang tua tertutup lumut dan simbol-simbol kuno di dinding. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti kayu cendana yang terkunci rapat. Anehnya, saat Laras menyentuh peti itu, kunci tua di lehernya, warisan neneknya, bergetar dan membuka sendiri. Di dalamnya, ada Lontar Agni Daksina, utuh dengan tulisan aksara Bali kuno yang nyaris hilang dari ingatan zaman. Begitu lontar itu dibuka, angin kencang berhembus di dalam ruangan, dan suara seperti mantra terdengar samar. Wayan gemetar, namun Laras tenang. Ia merasa seolah energi leluhur merasuk ke dalam dirinya. Dalam hari-hari berikutnya, Laras berusaha menerjemahkan isi lontar, yang ternyata bukan sekadar ilmu spiritual, tetapi juga berisi petunjuk tentang harmoni manusia dengan alam, pengobatan herbal, dan pemahaman waktu kosmik. Namun, makin ia dalam membaca, makin Laras merasa ada kekuatan lain yang bangkit, bukan jahat, tapi menuntut tanggung jawab. Desa Wanakerta mulai mengalami perubahan aneh. Hujan turun tepat di saat tanah mulai retak. Bayi-bayi lahir dengan tanda lahir berbentuk trisula. Para tetua menyadari bahwa pengetahuan lama telah dibangkitkan, dan mereka harus memutuskan apakah akan menyebarkannya atau menguburnya kembali. Konflik muncul antara generasi tua dan muda. Wayan, yang awalnya ragu, kini yakin bahwa apa yang dilakukan Laras adalah takdir yang harus dituntaskan. Namun, mangku desa memperingatkan, setiap ilmu memiliki penjaganya, dan mereka tidak senang diganggu. Malam purnama berikutnya, Laras bermimpi bertemu dengan wanita berselendang emas itu lagi. Kini ia berbicara jelas dalam bahasa Bali Kawi, memberitahu bahwa Laras adalah keturunan dari salah satu Brahmana pelindung ilmu tersebut. Darahnya, katanya, menjadi kunci kebangkitan harmoni atau kehancuran, tergantung pada niatnya. Saat terbangun, Laras memutuskan untuk mempersembahkan isi lontar tersebut pada desa, bukan dalam bentuk kekuasaan,
tapi dalam bentuk pembelajaran dan pelestarian. Upacara besar digelar. Laras memimpin pembacaan isi lontar Agni Daksina di tengah bel Banjar, disaksikan seluruh warga desa. Dengan bimbingan para tetua, ia menyampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, keselarasan hidup, etika menjaga alam, dan kekuatan doa. Secara ajaib, warga yang mendengarkan merasakan kedamaian luar biasa. Bahkan, seorang warga buta sejak lahir mengaku dapat melihat cahaya saat Laras membaca lontar. Desa Wanakerta pun berubah menjadi pusat belajar budaya spiritual Bali yang kini terbuka hanya untuk mereka yang tulus mencari, bukan sekadar ingin tahu. Laras akhirnya kembali ke Jakarta, namun ia tak pernah benar-benar pergi dari Wanakerta. Ia mendirikan sebuah lembaga pelestarian ilmu Nusantara, bekerja sama dengan masyarakat desa dan para peneliti. Namun, lontar Agni Daksina tetap disimpan di tempat rahasia, tak bisa diakses siapapun tanpa restu desa, Laras berkata. Pengetahuan bukan untuk dikuasai, tapi untuk dibagikan dengan hormat. Dan di tanah Bali, aku belajar bahwa ilmu bukan hanya di kepala, tapi juga di jiwa. Setelah keberhasilan upacara pembacaan lontar Agni Daksina, kehidupan di desa Wanakerta tampak lebih damai. Namun, Laras merasa ada yang ganjil. Setiap malam ia mulai bermimpi buruk, bayangan hitam melayang di atas pura, suara-suara tak dikenal bergema dalam pikirannya. Yang lebih aneh, aksara-aksara di lontar kini berubah sendiri setiap kali ia membacanya. Ia mencatat semuanya, namun esoknya tulisan yang sama menghilang. Laras mulai merasa bahwa lontar itu hidup, atau lebih tepatnya, dijaga oleh sesuatu. Wayan, yang kini semakin dekat dengan Laras, juga merasakan perubahan. Ia melihat burung gagak mengitari bel Banjar setiap subuh, sesuatu yang menurut para tetua adalah pertanda buruk. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, namun Mangku Desa tahu lebih dari yang ia katakan. Ilmu kuno tak pernah berdiri sendiri, kata Mangku saat memanggil Laras ke sanggah utama. Ada bagian dari lontar itu yang bahkan aku belum pernah berani baca. Jika kau sudah membuka awalnya, maka bayang-bayang dari masa lalu akan menuntut akhir yang belum selesai. Laras pun menyadari bahwa lontar tersebut tak hanya memuat ilmu tentang harmoni, tapi juga tentang perjanjian kuno antara manusia dan kekuatan penjaga alam. Perjanjian itu dibuat oleh leluhurnya, Brahmana Wisnawindu, yang berjanji untuk tidak membuka bagian terakhir lontar hingga generasi pewaris yang berjiwa bersih muncul. Namun, penglihatan Laras semakin mengerikan. Ia melihat api menyelimuti hutan, air pura mengering, dan seorang wanita muda menangis sambil memegang bagian terakhir lontar yang terbakar. Dalam keputusasaan, Laras mengunjungi Goa Lempuyang, tempat meditasi para tetua suci yang konon bisa memperlihatkan jalan balik ke masa lampau melalui mimpi sadar. Ia bertapa selama 3 malam berturut-turut. Pada malam ketiga, ia memasuki kesadaran lain, sebuah ruang suci di masa kerajaan Bali kuno. Di sana, ia melihat Brahmana Wisnawindu, leluhurnya, bersitegang dengan raja waktu itu karena menolak menggunakan ilmu dari lontar Agni Daksina untuk kekuasaan. Sebelum meninggal, sang Brahmana menyegel ilmu itu dan menitipkan kunci pada garis keturunannya yang kini ada pada Laras. Kembali ke desa, Laras menyadari bahwa hanya satu cara untuk menyelesaikan semuanya. Ia harus membuka bagian terakhir lontar, tetapi bukan untuk digunakan, melainkan untuk disegel kembali dengan ritual kuno yang belum pernah dilakukan selama ratusan tahun. Namun, untuk itu ia butuh 3 elemen. Api abadi dari pura Gunung Agung, air dari Tirta Suci Dalem, dan tanah dari kuburan tua tempat leluhur dikubur. Setiap elemen harus diambil dengan restu penjaga alam yang tak terlihat, yang hanya muncul jika Laras benar-benar tulus. Perjalanan mengambil ketiga elemen bukan hal mudah. Saat mengambil api dari Gunung Agung, Laras harus melewati medan berbatu dan dilarang berbicara selama pendakian. Ia ditemani oleh Wayan yang kini menjadi lebih dari sekadar teman, ia menjadi pengawal dan saksi perjalanan spiritual Laras. Di Tirta Suci Dalem, air berubah menjadi darah jika orang yang mengambilnya menyimpan niat tersembunyi. Tapi ketika Laras menyentuhnya dengan tenang dan memohon dengan mantra dari lontar, air menjadi jernih dan berkilauan. Yang paling sulit adalah mengambil tanah dari kuburan leluhur. Saat malam tiba dan kabut turun, Laras memasuki pekuburan tua yang dikelilingi bunyi gamelan gaib.
Ia harus menggali dengan tangan kosong sambil memohon izin dari roh penjaga. Di sana, Laras bertemu bayangan neneknya sendiri yang memberi pelukan hangat dan berkata, "Ilmu yang kamu bawa bukan untukmu sendiri, melainkan untuk dunia yang lupa cara mendengar bisikan alam." Setelah mendapatkan semua elemen, Laras kembali ke desa untuk melakukan ritual penyegelan terakhir. Ritual dimulai saat gerhana matahari total. Semua warga desa berkumpul, dan Laras berdiri di tengah lingkaran suci dengan ketiga elemen di hadapannya. Saat ia membuka bagian terakhir lontar, muncul mantra penutup yang hanya bisa dibaca dengan suara hati, bukan mulut. Laras memejamkan mata, dan suara neneknya membimbing dalam batin. Udara menjadi berat, langit gelap, dan cahaya dari lontar menyinari wajah Laras. Saat terakhir mantra diucapkan, lontar terbakar perlahan, berubah menjadi abu emas yang menghilang ke langit. Seketika, suasana berubah. Udara menjadi segar, tanaman mekar di sekeliling desa, dan suara burung kembali terdengar. Warga menangis haru, sementara mangku desa menunduk hormat pada Laras. "Kau tidak hanya membuka, tapi juga menutup dengan bijak," katanya. Namun, ada satu hal yang tak diduga. Cahaya emas dari lontar menyatu ke dalam tubuh Laras, dan sejak itu, Laras bisa mendengar suara alam. Angin yang berbicara, pohon yang berbisik, dan sungai yang menyanyikan kisah. Ia tidak lagi sekadar manusia biasa. Ilmu tidak hilang, hanya tertidur. Ia akan bangkit jika kamu mencarinya dengan hati yang tidak serakah. Sudah 3 bulan sejak Laras melakukan ritual penyegelan lontar Agni Daksina. Desa Wanakerta kini hidup dalam kedamaian yang belum pernah dirasakan selama puluhan tahun. Namun, Laras sendiri mengalami perubahan besar. Ia kini bisa merasakan emosi tanaman, meraba masa lalu dari bebatuan, dan memahami suara angin sebagai pesan dari semesta. Warga desa mulai menyebutnya sebagai Brahmanita, Brahmana wanita pertama dalam sejarah desa, sesuatu yang bahkan bertentangan dengan ajaran konservatif leluhur mereka. Namun, tidak semua orang senang dengan kehadirannya. Di luar desa, kabar tentang wanita yang menemukan dan menguasai ilmu kuno Bali mulai menyebar. Seorang profesor mistisisme dari luar negeri, Dr. Charles Wren, datang ke Bali dengan tim dokumenter dan niat tersembunyi. Ia mengaku ingin mempelajari budaya Bali, namun sebenarnya memburu sisa peninggalan energi lontar yang diyakininya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Charles pernah meneliti ilmu serupa di India dan Tibet, namun tak pernah bisa mengakses sumber murninya. Kini, ia melihat Laras sebagai kunci terakhir yang bisa membuka semuanya. Wayan mencium bahaya sejak awal kedatangan Charles. Insting leluhurnya memperingatkan bahwa pria asing ini bukan sekadar akademisi. Laras, meski tetap tenang, juga merasakan getaran gelap saat berjabat tangan dengan Charles. Namun sebagai akademisi, ia tetap bersikap terbuka dan mengizinkan Charles hadir dalam salah satu upacara penghormatan roh desa. Malam itu, kejadian aneh terjadi. Api sesajen berubah menjadi biru, dan seekor burung hantu jatuh dari langit ke tengah lingkaran upacara, tanda buruk menurut kepercayaan desa. Charles diam-diam mengamati perilaku Laras, dan mulai menyadari bahwa sumber kekuatan itu tak lagi berada pada lontar, tapi telah menyatu dalam tubuh dan jiwa Laras. Dengan bantuan teknologi khusus, ia mencoba merekam frekuensi suara dari mantra-mantra Laras, berharap bisa menduplikasinya. Namun hasilnya nihil. Laras mulai bermimpi buruk lagi, kali ini bukan bayangan masa lalu, tetapi masa depan di mana ilmu leluhur digunakan sebagai senjata. Ia melihat kota-kota terbakar, sungai mengering, dan manusia kehilangan arah, menyembah teknologi tanpa jiwa. Mangku desa memperingatkan Laras bahwa ini adalah ujian terakhir dari sang waktu, konsep dalam ajaran Bali di mana waktu bukan hanya kronologis, tapi juga makhluk penjaga keseimbangan. Laras ditantang, apakah ia akan menyembunyikan kekuatannya untuk keselamatan, atau membagikannya dengan risiko penyalahgunaan? Di malam purnama, Laras bersemedi di pura puncak surya, dan suara leluhurnya berkata, kunci dari ilmu bukan dipegang, tapi dihidupi. Jika kau menjaga dengan ketakutan, kau akan menjadi penjara. Jika kau membagi tanpa batin murni, kau akan menjadi celaka. Charles, tak sabar dengan pendekatan halus, mencoba mencuri batu pelindung pusaka dari pura tempat Laras biasa bertapa.
Batu itu adalah simbol koneksi antara jiwa Laras dan energi leluhur. Namun, saat ia menyentuhnya, tubuhnya terpental jauh dengan luka terbakar di tangan. Ia sadar, kekuatan itu memang hidup dan tidak bisa dimanipulasi. Wayan dan para pemuda desa kemudian menangkap Charles dan menyuruhnya pergi. Tapi sebelum pergi, ia berkata pada Laras dengan nada penuh dendam, "Dunia tak akan selamanya milik kalian. Ilmu seperti ini akan selalu diburu." Laras terpukul. Ia merasa telah membuka celah bagi kegelapan luar untuk masuk ke dalam dunia yang seharusnya suci. Ia pun kembali ke Goa Lempuyang, tempat ia dulu mengalami perjalanan batin. Di sana, ia melakukan tapa brata selama 7 hari tanpa bicara, hanya makan dari alam, dan tidur di lantai batu. Dalam keheningan itu, Laras melihat dirinya terbagi dua. Satu Laras yang ingin melindungi, dan satu lagi yang ingin berbagi. Dalam penyatuan keduanya, ia akhirnya menyadari, penjaga bukan berarti menutup, tapi menumbuhkan kesadaran di hati yang tepat. Kembali dari semedi, Laras memutuskan untuk membuat pusat belajar ilmu leluhur, bukan untuk umum, tapi hanya terbuka bagi mereka yang telah melalui jalan sunyi, ritual penyucian diri, pengabdian alam, dan pembuktian niat. Ia menyusun ulang bagian-bagian dari lontar berdasarkan ingatannya, tapi hanya dalam bentuk simbol dan kisah. Bukan sebagai ilmu siap pakai, melainkan sebagai cerita jiwa yang harus dimaknai, bukan dihafal. Ia ingin ilmu ini menjadi cermin batin, bukan alat kekuasaan. Wanakerta pun mulai berubah. Desa itu kini menjadi desa belajar tertutup, tempat orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang terpilih datang bukan untuk belajar ilmu sakti, tapi untuk memahami arti mendalam dari kehidupan yang seimbang. Laras menjadi simbol kebangkitan nilai-nilai lama yang telah lama terkubur, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai penjaga jalan. Ia tak memakai jubah, tak berdiri di atas, tapi berjalan di antara pohon-pohon, berbicara dengan anak-anak, dan menanam bunga di pinggir pura. Musim hujan datang lebih awal di desa Wanakerta. Awan hitam menggantung berat, dan langit tampak seperti menyimpan sesuatu. Laras, yang biasanya bisa membaca tanda-tanda alam, merasa bingung. Angin tak lagi bicara. Suara pohon menjadi bisu. Hujan turun tak menentu, kadang deras seperti tangisan, kadang diam seperti menyimpan amarah. Di tengah ketenangan desa, muncul seorang gadis kecil yang tak dikenal siapapun. Ia ditemukan duduk di depan pura utama, menggenggam sebuah batu lontar dengan ukiran kuno yang bahkan Laras tak pernah lihat. Gadis itu tidak bisa bicara, tapi matanya menyimpan ribuan cerita. Ketika Laras menyentuh batu yang digenggamnya, ia langsung diserbu oleh penglihatan. Sebuah kerajaan Bali kuno yang lenyap dalam satu malam akibat pengkhianatan dari dalam. Ilmu yang disegel ternyata pernah dibocorkan, dan digunakan untuk mengendalikan alam dengan paksa. Dalam penglihatan itu, Laras melihat wajahnya sendiri, bukan sebagai penjaga, tapi sebagai penghancur. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdetak tak beraturan. "Ini bukan penglihatan masa lalu," kata Mangku dengan wajah tegang. "Itu bisa jadi masa depan." Anak kecil yang diberi nama sementara, Sari, mulai menunjukkan keanehan. Ia bisa menyembuhkan tanaman yang mati hanya dengan menyentuhnya. Namun, ia juga bisa menghentikan hujan hanya dengan berdiri di tengah sawah. Kemampuan Sari jauh melampaui Laras, namun tidak stabil. Beberapa malam, Laras melihat Sari menangis dalam tidur, memanggil nama seseorang, "Ibu Brahma, jangan bakar langitnya." Kalimat itu bukan kalimat biasa, melainkan kutipan dari bagian lontar yang sudah hilang. Laras menyadari satu hal menakutkan, Sari bukan sekadar anak, dia mungkin adalah warisan terakhir ilmu yang pernah hilang ribuan tahun lalu. Kabar tentang kehadiran anak ajaib menyebar lebih cepat dari angin. Beberapa orang dari luar Bali datang diam-diam, mencoba menyuap penduduk agar bisa mengakses pusat belajar. Seorang mantan spiritualis ternama yang jatuh miskin, Pak Bagia, datang dengan wajah penuh dendam. Ia adalah murid dari guru Laras terdahulu, namun ditolak karena ambisinya terlalu besar. Kini, ia melihat Sari sebagai jalan balas dendam dan penebusan spiritual. Ia mulai menyusup ke dalam desa, membawa ajaran barunya yang membelokkan ajaran suci menjadi ritual manipulatif demi kekuasaan. Desa Wanakerta kembali berada di ujung tanduk.
Beberapa warga mulai tergoda oleh keajaiban cepat dari ajaran Pak Bagia yang mengklaim bisa memanggil hujan, membuka kekayaan, dan melihat masa depan. Laras tak melawan langsung. Ia memilih diam dan berbicara hanya kepada Sari. Ia tahu bahwa bukan ilmunya yang sedang diuji, tapi jiwa orang-orang yang mencarinya. Sari mulai menolak makan dan sering bicara sendiri. Ia berkata bahwa langit sudah membuka pintu cermin, tempat roh-roh penjaga alam berdiskusi tentang nasib manusia. Pada malam tilem, bulan mati, angin menjadi tajam, dan pura menjadi dingin seperti batu. Sari menghilang dari kamarnya. Laras, dibantu Wayan dan beberapa pemuda desa, mencarinya hingga ke pinggir hutan. Di sana, mereka menemukan Sari berdiri di depan gerbang kayangan, pintu batu tua yang selama ini dianggap hanya legenda. Saat pintu itu terbuka, angin menyedot dedaunan dan suara seperti 1000 mantra menggema dari dalam. Sari berkata, "Aku dipanggil untuk memilih, tapi aku tidak tahu mana yang benar." Pintu itu menutup sendiri, meninggalkan mereka dalam kebingungan. Mangku akhirnya mengungkapkan rahasia terakhir. Akan lahir seorang anak yang menyimpan semua ilmu, tapi jika ia salah jalan, seluruh alam bisa terguncang. Anak itu bukan lahir dari darah, tapi dari waktu. Sari adalah titisan penjaga dari zaman purba, dikirim kembali ke dunia untuk melihat apakah manusia sudah layak menerima semua ilmu itu lagi. Tapi ujian tidak datang dari luar. Ujian datang dari dalam. Apakah manusia benar-benar ingin menyatu, atau hanya ingin menguasai? Laras harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan menyembunyikan Sari di tempat suci pegunungan dan menjauhkan dia dari manusia? Atau tetap membiarkannya tumbuh dan menghadapi godaan dunia? Dalam perenungan panjang, Laras melihat masa kecilnya sendiri, rasa sepi saat tidak dimengerti, beban besar yang disangka tanggung jawab, padahal hanya butuh didengarkan. Laras akhirnya sadar, warisan jiwa bukan untuk dikurung, tapi dibimbing. Ia memilih untuk membiarkan Sari tinggal, namun membangun pelindung spiritual bersama para penjaga energi desa. Pusat belajar kini berubah menjadi lingkar jiwa, sebuah tempat terbuka hanya bagi mereka yang telah melewati 3 tahap, sunyi, jujur, dan hancur. Setiap orang yang datang tak diberi ajaran, tapi diberi cermin dan tanah. Mereka harus menemukan sendiri makna dan niat mereka. Laras tidak lagi disebut guru, tapi kakak jiwa. Sari menjadi simbol, bukan pemilik ilmu, tapi pelita kecil yang menerangi hati yang gelap. Desa menjadi lebih sunyi, lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Tidak ada lagi pencarian ilmu. Yang ada hanyalah perjalanan jiwa. Langit di atas desa Wanakerta tampak berbeda. Pagi datang lebih lambat, senja datang lebih cepat. Awan-awan tipis membentuk simbol aneh yang hanya dikenali oleh Laras, simbol dari langit kedua, dimensi pengetahuan spiritual yang diyakini hanya bisa diakses oleh jiwa yang telah mati dari ego dunia. Sejak Sari membuka gerbang kayangan, batas antara dunia dan semesta mulai menipis. Penduduk mulai mengalami mimpi kolektif. Mereka berjalan di atas air, berbicara dengan leluhur, bahkan melihat kilas balik kehidupan mereka sendiri. Namun, kekuatan sebesar ini selalu datang bersama bayangan. Seseorang dari masa lalu Laras kembali, Tirta, saudara sepupunya yang dulu menolak ajaran leluhur dan memilih jalan hitam sebagai penyihir kontrak bagi kolektor artefak spiritual internasional. Ia datang dengan senyum, menyamar sebagai peziarah. Tapi Laras mengenali auranya yang dingin dan tajam. Tirta tahu tentang Sari, tentang gerbang kayangan, dan terutama, tentang apa yang ada di balik langit kedua, sumber ilmu abadi, yang dipercaya bisa memberi kekuatan menciptakan atau memusnahkan dunia. Tirta mulai menyebar doktrin baru, bahwa manusia berhak atas seluruh ilmu semesta, bukan hanya yang diizinkan. Ia menyebut dirinya, utusan zaman baru, dan mengklaim langit kedua sebagai milik semua umat, bukan hanya penjaga terpilih. Beberapa penduduk muda yang belum siap secara batin mulai tertarik. Mereka lelah dengan proses sunyi dan pengabdian panjang yang diajarkan Laras. Mereka ingin hasil cepat. Kekacauan perlahan muncul, hewan-hewan menjadi gelisah, tanaman layu, dan angin membawa suara-suara asing yang memekakkan telinga saat malam tiba. Sari semakin diam. Ia menulis simbol-simbol kuno di tembok kamarnya, membentuk peta bintang yang tidak dikenali siapapun,
bahkan Laras. Wayan menyarankan agar Laras membawa Sari kembali ke pegunungan dan menyembunyikannya. Tapi Laras tahu ini bukan tentang sembunyi, ini tentang menghadapi. Dalam meditasi malam, Laras melihat langit kedua bukan sebagai tempat, tapi sebagai jiwa kolektif semesta, tempat semua niat manusia dikumpulkan, disaring, lalu dikembalikan dalam bentuk realita. Dan kini, langit itu sedang tersumbat oleh ego yang terlalu banyak. Tirta memaksa jalan masuk ke gerbang kayangan. Ia melakukan ritual terbalik, membakar dupa terbalik, mengucapkan mantra dalam cermin, dan menanam rambut manusia sebagai tumbal. Gerbang itu memang terbuka, namun bukan ke langit kedua, melainkan ke bayangan langit, sisi gelap dari pengetahuan, ilusi, keserakahan, dan mimpi palsu yang tampak seperti kebangkitan. Ia terserap ke dalamnya, namun justru mendapatkan kekuatan untuk memanipulasi mimpi orang lain. Penduduk desa mulai terjebak mimpi indah yang membuat mereka lupa dunia nyata. Laras mengumpulkan para penjaga lama, 3 tetua yang dulu memilih mengasingkan diri setelah ilmu leluhur dianggap berbahaya. Bersama mereka, Laras membentuk lingkar kebenaran, sebuah ritual penyadaran jiwa yang dilakukan di 7 titik energi desa. Setiap titik akan menyuarakan kebenaran batin, dan jika masih ada kebohongan, tubuh pelakunya akan tidak bisa bergerak selama 1 hari penuh. Ritual ini dilakukan diam-diam, dan hanya jiwa-jiwa yang siap yang akan melewatinya. Tujuannya hanya satu, membersihkan cermin langit. Sari, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa langit akan memutus hubungan dengan bumi jika manusia masih memaksa membuka rahasia tanpa kesiapan. Ia menyebut adanya waktu terbalik, saat pagi menjadi malam dan mimpi menjadi nyata. Langit kedua bukan pintu untuk masuk, tapi tempat untuk kembali, katanya. Laras mengerti, Sari bukan kunci, tapi penanda waktu. Saat Sari bicara, berarti dunia sedang diberi satu kesempatan terakhir untuk menyeimbangkan pengetahuan dengan kebijaksanaan. Tirta kembali dari bayangan langit, tapi bukan sebagai manusia biasa. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun suaranya menyihir. Ia mengajak Sari bergabung, menawarkan dunia di mana semua orang bisa mencipta apapun yang diinginkan, tanpa aturan. Laras menantangnya dalam ritual cermin agung, di mana 2 jiwa akan saling mencerminkan satu sama lain. Jika satu saja berdusta, maka langit akan retak. Dalam ritual itu, Tirta mencoba menyembunyikan luka batinnya, penolakan, ambisi, dan kesepian masa kecil. Tapi cermin menunjukkan semuanya. Ia menjerit, dan tubuhnya hancur menjadi debu cahaya. Setelah ritual, hujan turun perlahan. Udara menjadi bersih. Langit kembali jernih. Para penduduk terbangun dari mimpi palsu mereka, menangis, namun merasa ringan. Sari memeluk Laras dan berkata, langit kedua telah memilih. Bukan siapa yang tahu paling banyak, tapi siapa yang berani menunggu paling lama. Laras tersenyum. Ia tahu perjalanan belum selesai, tapi ujian terbesar telah lewat. Ia menulis pada dinding batu belakang pura, jika engkau sabar, semesta akan memberitahumu semua, tanpa kau minta. Sejak kekalahan Tirta dan pembersihan bayangan langit, desa Wanakerta mengalami perubahan halus namun mendalam. Tidak ada pesta kemenangan. Tidak ada selebrasi. Hanya keheningan yang perlahan mengisi ruang-ruang yang dulu riuh oleh ambisi. Laras duduk di bel bambu pusat pelatihan jiwa. Tak banyak kata, hanya suara air mengalir dan daun yang jatuh. Sari, yang dulu menjadi pusat perhatian, kini memilih tinggal di gubuk kecil dekat mata air. Ia mengukir mantra di atas bambu, tidak untuk dibaca orang lain, tapi untuk ditanam di tanah. Warga desa mulai menjalani hidup dengan lebih lambat. Pagi-pagi, mereka bermeditasi sebelum memegang alat pertanian. Anak-anak diajarkan untuk mendengarkan angin sebelum membaca buku. Dalam keheningan ini, muncullah satu pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh kitab, guru, atau leluhur. Bagaimana caranya menjadi sunyi, tanpa merasa sepi? Inilah yang kemudian menjadi dasar dari pelatihan baru yang dibuka Laras. Seni menjadi sunyi, bukan sebagai ajaran, tapi sebagai pengalaman. Pelatihan ini tidak memiliki kelas, tidak ada jadwal, tidak ada guru. Siapapun yang ingin belajar akan tinggal di desa tanpa berbicara selama 3 hari penuh.
Mereka hanya boleh menulis satu kalimat setiap hari di atas daun pisang, yang kemudian akan dikubur di tanah. Setelah 3 hari, mereka boleh berbicara kembali, namun hanya jika mereka merasa sudah tidak memiliki pertanyaan. Laras menyebutnya puasa bicara jiwa, sebuah cara mengosongkan cangkir batin agar bisa menerima air hujan dari langit kedua. Peserta pertama datang dari Jakarta, seorang CEO perusahaan teknologi bernama Arman. Ia terbiasa memerintah, memprediksi, mengendalikan. Tapi di Wanakerta, tidak ada yang peduli siapa dia. Tidak ada yang mendengar ucapannya. Dalam 3 hari pertamanya, Arman merasa seperti mati. Namun pada hari keempat, ia menangis tanpa tahu sebab. Ia menulis, "Aku telah kehilangan diriku saat mencoba memiliki segalanya." Setelah itu, ia hanya duduk berjam-jam di depan kolam batu, mengamati bayangan wajahnya sendiri. Sari mulai memahat patung-patung kecil dari kayu cendana. Ia tidak menjualnya, tidak memberikannya. Ia hanya menaruhnya di sudut-sudut desa. Setiap patung membawa ekspresi berbeda, senyum kecil, mata tertutup, tangan di dada. Orang-orang mulai menyadari bahwa patung-patung itu mencerminkan perasaan mereka sendiri. Ada yang melihatnya tertawa, ada yang merasa dihakimi. Laras menjelaskan bahwa patung itu bukan sekadar ukiran, melainkan pantulan batin yang tidak disadari. Mereka diberi nama Bayang Sunyi. Di tengah perjalanan batin itu, mangku tua desa memberi pesan terakhirnya sebelum meninggal, sunyi bukan tempat bersembunyi. Ia adalah tempat untuk mendengar yang tak pernah kita dengar sebelumnya. Setelah kremasi, abunya ditebar di 7 titik mata air, dan desa diliputi kabut lembut selama 7 hari. Tidak ada yang bicara. Bahkan angin pun seolah menghormati. Laras tahu, keheningan ini bukan duka. Ini adalah bentuk tertinggi dari penghormatan, berhenti bicara agar yang pergi bisa bicara melalui alam. Sari mulai jarang terlihat. Laras menemukannya suatu malam di tengah sawah, duduk diam sambil menatap bintang. "Apakah semua orang harus menjadi sunyi?" tanya Laras. Sari menjawab, "Tidak semua. Tapi semua akan sampai di titik di mana suara tidak lagi cukup." Ia kemudian memberi Laras sebilah bambu kosong, tanpa tulisan. "Kalau suatu saat kamu kehilangan dirimu lagi, tiup bambu ini. Bukan untuk memanggilku, tapi untuk memanggil dirimu sendiri." Laras mulai mengerti bahwa semua ajaran terdahulu hanyalah jalan menuju pengosongan jiwa. Sunyi bukanlah keterasingan. Ia adalah pelabuhan jiwa setelah badai panjang pencarian makna. Desa tak lagi dikenal sebagai tempat sakral. Ia menjadi tempat yang tak terlihat oleh dunia, karena hanya mereka yang benar-benar mencari ke dalam diri yang bisa menemukannya. Tidak ada lagi publikasi. Tidak ada lagi pelatihan terbuka. Desa menjadi rahasia bersama antara bumi dan langit. Beberapa tahun kemudian, Laras duduk sendirian di tepi kolam tempat ia dulu sering merenung. Tak ada lagi pusat pelatihan. Tak ada papan nama. Tapi setiap malam, ada suara suling dari hutan, ada orang-orang datang diam-diam, dan ada daun-daun pisang yang ditanam dengan kalimat-kalimat rahasia. Sari telah pergi ke tempat yang tidak diketahui, namun Laras yakin, ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah menyatu dengan sunyi yang sekarang menjaga desa ini. Kabut tipis turun saat fajar, membungkus desa Wanakerta dalam keheningan yang nyaris tak nyata. Di tengah kabut itu, muncul sosok misterius, seorang wanita parubaya, berpakaian hitam dengan hiasan bunga Kamboja kering di rambutnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Rangdaratri, pelukis mimpi dari Ubud yang datang bukan untuk belajar, tapi untuk mencari bayangannya yang hilang. Ia mengatakan bahwa di balik sunyi yang Laras ajarkan, ada warna-warna jiwa yang telah lama terkubur. Ia ingin melukisnya kembali, bukan di atas kanvas, tapi di atas mimpi orang-orang desa. Laras awalnya menolak. Tapi ia tahu bahwa perjalanan spiritual tidak pernah stagnan. Sunyi pun butuh ekspresi. Maka, untuk pertama kalinya sejak pelatihan sunyi dimulai, warga diperbolehkan bermimpi kembali, secara sadar. Mereka dibimbing Ratri untuk tidur dengan niat, menanyakan satu pertanyaan, dan membiarkan warna-warna muncul dalam mimpi. Setiap pagi, mereka harus menggambar warna apa yang mereka lihat, tanpa bentuk, tanpa makna. Hanya warna, hanya rasa. Sari, yang telah lama tidak terlihat,
tiba-tiba muncul di pelataran pura saat malam bulan mati. Ia membawa satu gulungan kain putih besar. Dengan mata tertutup, ia mencelupkan kuasnya ke dalam air sungai, lalu mulai melukis tanpa melihat. Dalam waktu 2 malam, terbentuk lukisan raksasa abstrak yang jika dilihat dari kejauhan, menyerupai bayangan manusia yang memeluk dirinya sendiri. Ia berkata lirih, bayang kita bukan musuh. Ia hanya bagian dari kita yang tidak diberi tempat. Penduduk mulai membuka diri terhadap bayangan mereka. Ketakutan, iri, penyesalan, ambisi, semuanya muncul dalam bentuk warna yang tak terduga. Merah yang tidak marah, hitam yang menenangkan, biru yang menyakitkan. Ratri menyusun warna-warna itu menjadi peta jiwa desa, sebuah lukisan kolosal yang membentang di lantai balai desa. Lukisan itu bukan sekadar karya seni. Ia menjadi cermin energi kolektif. Ketika ada emosi negatif, warna tertentu akan berubah kusam atau retak sendiri. Namun, muncul gangguan, seorang pemuda bernama Tama tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang tidak bisa ia bangun. Dalam mimpinya, ia terjebak dalam sebuah rumah dengan dinding berwarna jingga pekat, tanpa pintu, tanpa jendela. Laras dan Ratri sadar, ia tersesat dalam bayangannya sendiri. Mereka harus memasuki mimpinya melalui ritual nyapuh bayang, sebuah teknik kuno yang dilakukan 2 jiwa yang sangat terhubung. Laras memilih Wayan untuk menemani karena hatinya yang jernih dan tak pernah menghakimi. Dalam dunia mimpi Tama, Laras dan Wayan melihat bayangan Tama sebagai anak kecil yang duduk di sudut, menutup telinga. Di dinding tertulis kata-kata, "Aku tak pantas melihat warna." Ternyata, Tama dibesarkan dalam keluarga yang melarangnya bermimpi dan menganggap seni sebagai pemborosan. Ia menyimpan semua imajinasinya dalam diam, hingga warna-warna itu berubah menjadi dinding penjara. Laras memeluk sang anak kecil dalam mimpi itu dan berkata, "Bermimpilah tanpa izin siapapun." Seketika, dinding jingga pecah menjadi cahaya lembut. Setelah kejadian itu, peta jiwa desa berubah. Lukisan di lantai mulai bersinar saat malam, seperti menyimpan kehidupan sendiri. Sari mengatakan bahwa lukisan itu telah terisi nyawa, bukan sebagai roh, tapi sebagai arsip rasa kolektif. Setiap emosi baru akan terekam di sana, menjadi bagian dari kisah desa. Beberapa pendatang mulai datang hanya untuk berbaring di atas lukisan itu dan menangis. Mereka mengaku merasa seperti sedang dimaafkan oleh sesuatu yang tak mereka kenal. Namun tidak semua jiwa siap dengan bayangannya. Ada yang mulai terganggu, melihat warna tertentu lalu muntah, atau bermimpi dikejar suara. Laras dan Ratri menyadari, ekspresi tanpa pengendalian bisa membahayakan. Maka mereka menciptakan ruang bayang, sebuah tempat tertutup dari cahaya, di mana orang bisa duduk dengan lukisan hitam putih mereka sendiri dan menghadapi bentuk bayang tanpa distraksi. Di ruangan itu, tidak ada warna. Hanya garis, hanya getaran. Di sana, manusia belajar menata ulang struktur batinnya. Pada hari ke-49 sejak kedatangan Ratri, desa mengadakan perayaan senyap, hari rupa batin. Tidak ada musik, tidak ada makanan. Hanya orang-orang yang duduk diam di sekeliling peta jiwa, membawa lukisan mereka masing-masing, dan menatapnya seolah melihat sejarah hidup mereka sendiri. Laras berdiri di tengah dan berkata, "Kita bukan cahaya, bukan bayang. Kita adalah perpindahan di antara keduanya." Sari menambahkan, dan warna adalah bahasa semesta yang lupa kita pelajari. Suatu malam, Laras terbangun oleh suara aneh. Bukan nyanyian, bukan bisikan, melainkan seperti getaran yang tidak berasal dari telinga, tapi dari dalam dada. Saat ia membuka jendela, terlihat kabut mengalir pelan seperti asap dupa yang disulut diam-diam. Di tengah kabut itu, seorang gadis muda berdiri dengan mata tertutup dan telapak tangan menempel di telinga. Namanya Niluh Mira, seorang tunarungu dari utara Bali yang mengaku mengikuti suara yang tak bisa didengar siapapun. Ia berkata, "Saya tidak mendengar seperti kalian, tapi saya bisa merasakan musik yang dunia lupa." Mira membawa sebuah alat musik aneh, bukan gamelan, bukan seruling, tapi sebuah kotak kayu tua dengan 5 senar tak beraturan. Saat ia memainkannya, tidak terdengar bunyi apapun. Tapi anehnya, orang-orang yang berada di dekatnya mulai menangis atau tertawa tanpa sebab. Bahkan beberapa tumbuhan seperti ikut merunduk dan burung-burung di atas atap terbang menjauh. Laras sadar,
Mira memainkan nada-nada yang hanya bisa dirasakan oleh batin, bukan oleh telinga. Ratri pernah menyebut tentang nada sunya, getaran spiritual kuno yang hanya muncul saat kesadaran manusia menyatu dengan alam. Namun, tidak ada catatan tertulis tentang itu. Maka dimulailah ritus mendengarkan yang tidak memakai telinga. Desa mulai membangun ruang gema, sebuah ruang dari bambu dan tanah liat di mana tidak ada satupun suara bisa terdengar. Di dalam ruangan itu, hanya getaran tubuh yang berbicara. Laras mulai melatih warga desa untuk mendengar dari dalam. Mereka duduk bersila sambil menempelkan kedua telapak tangan ke dada. Mira memainkan alatnya di luar ruangan. Di dalam, orang-orang merasakan perubahan suasana. Ada yang melihat kilatan cahaya, ada yang seperti mencium aroma masa kecil, ada yang merasakan tekanan seperti pelukan dari ibu. Mereka tidak mendengar, tapi mereka tahu, ada sesuatu yang bicara langsung ke roh mereka. Namun, tidak semua mampu menerima nada yang tidak terdengar ini. Beberapa warga mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, bahkan kehilangan arah dalam percakapan sehari-hari. Mereka seolah terseret terlalu dalam ke dalam diri sendiri tanpa kompas kembali. Sari menyarankan agar mereka diberi tanda, sejenis mantra bergetar yang dibisikkan bukan ke telinga, tapi ke air. Air tersebut kemudian diminum untuk menyelaraskan frekuensi tubuh. Suatu malam bulan purnama, Mira duduk di tengah lingkaran batu dan memainkan satu nada panjang. Tak ada yang terdengar, tapi semua burung berhenti bersuara. Serangga pun diam. Angin seperti tertahan. Di saat itu, waktu terasa tidak berjalan. Laras menutup mata dan melihat ibunya, sudah lama meninggal, tersenyum sambil berkata, "Kamu sudah bisa mendengar suara yang tak pernah bisa kuucapkan semasa hidup." Laras menangis tanpa suara. Sari kemudian menciptakan lontar sunya, sebuah kitab kosong dari daun lontar yang tidak ditulis dengan aksara, melainkan dengan goresan ujung kuku yang nyaris tak terlihat. Saat disentuh, lontar itu akan terasa hangat, seolah menyimpan lagu di dalamnya. Ia berkata, kita tidak butuh huruf untuk menuliskan sesuatu yang sudah lama ditanam dalam jiwa manusia. Lontar itu diberikan pada anak-anak untuk mereka simpan, bukan untuk dibaca. Setelah 7 minggu bersama Mira, desa berubah. Tak lagi hanya sunyi atau berwarna, kini ia bergetar. Tanaman tumbuh lebih subur. Bayi yang baru lahir lebih tenang. Bahkan air dari mata air terasa lebih segar. Semua ini terjadi tanpa satu pun bunyi terdengar. Laras mulai mengerti. Dunia tidak hanya dibentuk oleh suara yang bisa didengar, tetapi juga oleh irama yang tidak pernah diucapkan. Suatu pagi, Mira berkata bahwa ia harus pergi. Ia merasa getaran yang ia bawa telah selesai ditanam. Sebelum pergi, ia memberikan alat musiknya pada Laras dan berpesan, jangan dimainkan dengan jari. Mainkan dengan ingatanmu pada seseorang yang pernah kamu cintai, tapi tidak pernah kamu pahami. Lalu ia pergi, meninggalkan langkah yang tak mengeluarkan suara di jalanan tanah. Di tengah musim hujan, Laras menemukan benda tua terkubur di dekat akar pohon beringin suci, sebuah cermin persegi dengan permukaan buram, seolah waktu telah menghapus pantulannya. Tapi anehnya, meski tidak memantulkan bayangan siapapun, cermin itu menghangat saat disentuh. Di sisi belakangnya terukir halus, lihatlah bukan untuk melihat. Laras membawanya ke Sari, yang langsung mematung saat menyentuhnya. Ini bukan cermin, bisiknya, ini adalah mata dari masa yang belum datang. Cermin itu mulai memancarkan pengaruhnya ke desa. Setiap orang yang menatapnya terlalu lama mengalami pengalaman yang berbeda. Ada yang melihat dirinya sebagai anak kecil, ada yang melihat dirinya sebagai orang asing. Bahkan ada yang tak melihat apapun, tapi langsung menangis tanpa tahu mengapa. Cermin ini bukan menunjukkan rupa, tetapi menampilkan kejujuran jiwa yang paling ditolak. Laras, yang selama ini yakin dirinya kuat dan siap menampung semua perubahan, akhirnya duduk sendirian di depan cermin itu. Ia melihat seorang wanita tua, sendirian di pondok kosong, dikelilingi benda-benda yang pernah ia kumpulkan dalam hidup, buku, gamelan, lukisan. Tapi tak satu pun yang bicara padanya. Ia sadar, dirinya di masa depan mungkin akan kehilangan koneksi, meski dikelilingi keindahan. Cermin ini bukan ramalan, tapi peringatan. Sari menjelaskan bahwa cermin ini dulunya disebut Panjing Kawisesan,
artefak yang digunakan oleh para tetua untuk menguji apa yang belum ditumbuhkan dalam diri manusia. Dulu, hanya pendeta tertinggi yang boleh menatapnya. Namun sekarang, siapapun yang cukup jujur boleh mencobanya, dengan satu syarat, setelah itu, mereka harus menciptakan sesuatu. Entah lagu, lukisan, atau doa. Sebab kejujuran tanpa penciptaan hanya melahirkan luka. Desa menjadi sunyi namun sibuk. Orang-orang membuat karya kecil setelah duduk di depan cermin. Anak-anak membuat cerita bergambar tentang raksasa yang takut sendirian. Ibu-ibu membuat benang-benang dari rambut yang rontok dan menjadikannya jaring pengingat. Lelaki tua menggambar ulang wajah ayah mereka yang telah lama dilupakan. Semua karya itu ditaruh di satu ruangan, disebut ruang akasira, ruang yang tidak dihakimi. Namun datang seorang pria asing, berpakaian modern, memperkenalkan diri sebagai Dewa Gana, antropolog dari universitas luar negeri. Ia ingin membawa cermin itu keluar Bali untuk diteliti. Warga menolak. Tapi Dewa menyelinap malam hari dan mencoba menatap cermin itu sendiri. Keesokan harinya, ia ditemukan pingsan di bawah pohon, dengan tangan gemetar, dan mulut terus berucap, "Saya tidak tahu siapa saya bukan saya." Laras menyadari, cermin ini bukan untuk siapa yang ingin tahu, tapi untuk siapa yang siap berubah. Dewa akhirnya tinggal di desa, melepaskan semua alat ilmiahnya. Ia meminta untuk belajar, bukan meneliti. Ia memahat wajahnya sendiri di atas batu dan meletakkannya di bawah matahari. Sari mengizinkannya duduk kembali di depan cermin setelah 49 hari. Kali ini, ia hanya melihat langit dan tersenyum. "Saya tidak harus tahu. Saya hanya perlu menjadi." Untuk pertama kalinya, cermin itu mengeluarkan cahaya lembut, seolah mengakui ketulusan seseorang. Pada piodalan besar desa, semua warga berkumpul di halaman pura dan duduk mengelilingi cermin. Tidak ada doa, tidak ada persembahan. Mereka hanya diam dan membiarkan diri mereka dilihat oleh apapun yang muncul. Tiba-tiba, cermin mengeluarkan cahaya seperti air, dan semua orang bisa melihat dirinya dalam versi yang paling penuh. Takut, bahagia, berdosa, penuh cinta. Mereka tidak berlari. Mereka hanya duduk dan menerima. Menerima semua bayangan yang pernah mereka tolak. Malam itu, Laras menulis di lontar sunyinya. "Kita lahir sebagai pantulan, hidup sebagai bayangan, dan kembali sebagai cahaya yang pernah kita sembunyikan." Ia tidak tahu untuk siapa tulisan itu, tapi ia merasa dituntun untuk menuliskannya. Saat ia menyentuh cermin untuk terakhir kali, tidak ada lagi gambar yang muncul. Hanya kehangatan. Seperti pelukan dari diri sendiri. Hari itu, langit di atas desa terlihat aneh. Bukan karena mendung atau cerah, tapi karena warnanya seperti menyimpan banyak cerita, campuran biru, merah tua, dan semburat emas seperti lukisan tua yang belum selesai. Seorang anak kecil menunjuk ke atas dan berkata, "Langitnya nggak mau turun, Bu." Semua orang menoleh, dan tiba-tiba Laras teringat sesuatu. Dalam lontar kuno yang pernah dibacanya, disebutkan bahwa ada sepotong langit yang dijanjikan akan jatuh ke bumi saat manusia melupakan dirinya sendiri. Tapi hari itu, langit tidak jatuh. Ia justru semakin tinggi. Para tetua mengatakan bahwa langit sedang menjauh karena manusia terlalu cepat belajar, tapi terlalu lambat merasa. Bahkan Sari mulai merasa resah. "Mungkin sudah waktunya kita tidak hanya mencari ilmu, tapi juga menyerahkannya," katanya. Maka dimulailah ritus pelepasan pengetahuan, tradisi kuno yang hampir dilupakan, membakar ilmu yang telah ditemukan, agar kembali menjadi cahaya di langit. Laras menolak. "Kenapa harus dilepaskan? Kita sudah sejauh ini mencari, menggali, menghidupkan kembali yang lama." Namun Sari menatapnya dengan tenang. Karena ilmu yang sejati tidak untuk dimiliki. Ia untuk dilepas agar bisa tumbuh dalam bentuk lain. Laras terdiam. Malam itu, ia duduk di hadapan semua catatannya, buku, lontar, lukisan, alat musik. Ia tidak membakarnya, tapi ia mengikat semuanya dengan benang merah dan membawanya ke puncak Gunung Lesung, tempat langit terasa paling dekat. Di atas gunung, Laras membangun altar kecil dari batu dan tanah liat. Ia meletakkan semua pengetahuannya di sana, lalu duduk dan mulai membaca doa yang tidak ia pelajari dari siapapun. Doa itu mengalir dari tubuhnya seperti air dari tanah retak.
Dalam doa itu, ia tidak meminta, tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya berbicara pada langit. Kalau kau memang harus menjauh, bawalah ini. Tapi jangan bawa kami. Langit tidak menjawab dengan petir atau hujan. Tapi perlahan, awan-awan membentuk pola seperti tulisan aksara Bali kuno. Orang-orang yang memandang ke atas mulai membaca bersama. Tanpa sadar, mereka melafalkan mantra lama, Buana Agung, Buana Alit, Rasa Saring Rasa, Dumogi Sami Sadar. Semesta besar, semesta kecil, rasa bertemu rasa, semoga semua sadar. Saat itu, langit terasa turun, bukan secara fisik, tapi secara batin. Semua merasa dekat dengan langit, seolah bisa menyentuhnya lewat dada mereka. Esok harinya, di tengah lapangan desa, anak-anak mulai membangun kaca langit, alat berbentuk prisma dari bambu dan kaca bening. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang melihat lewat alat itu bisa melihat bagian dari langit yang mereka simpan dalam diri. Seorang anak melihat ibunya muda. Seorang kakek melihat dirinya kecil bermain layang-layang. Semua tersenyum, bukan karena mereka bernostalgia, tapi karena mereka sadar langit ternyata tidak pernah pergi, hanya tersembunyi di balik lupa. Dewa Gana, yang dulu datang sebagai peneliti dan kini tinggal sebagai murid desa, menyumbang ide. Setiap orang menuliskan satu kalimat dari langit yang pernah mereka ingat dalam hidup mereka. Kalimat-kalimat itu ditulis di lembar kain dan digantung seperti bendera doa Tibet. Dalam sebulan, ribuan bendera berkibar di sepanjang jalan desa. Tiap helai adalah langit yang diturunkan dalam bentuk kata. Laras menulis satu kalimat, langit tidak pernah jatuh, karena kita belum siap menangkapnya. Ia menggantungnya di gerbang pura. Tak lama kemudian, seseorang yang tak dikenal datang ke desa. Seorang perempuan tua, membawa tas kecil berisi segenggam pasir. Ia berkata, ini bukan tanah. Ini langit yang pernah jatuh di tempat lain. Ia mengubur pasir itu di bawah pohon dan tersenyum. Sekarang, potongan langit itu bisa tumbuh jadi pohon. Seminggu kemudian, dari tempat pasir itu dikubur, tumbuh pohon kecil dengan daun berkilau seperti kaca. Anak-anak menyebutnya pohon langit. Dan setiap kali angin bertiup, daunnya mengeluarkan suara lembut seperti tawa bayi dan tangis orang tua. Desa kembali sunyi, tapi bukan karena kekosongan. Kini sunyi itu adalah ruang bagi langit dan bumi untuk saling mendengar tanpa harus berkata-kata. Kadang, langit tak jatuh karena ia percaya pada kita yang masih sanggup berdiri. Dan ketika kita berhenti mencari, barulah langit datang sebagai rasa, bukan rupa. Teks akhir musim pertama. Siapakah yang mengingat sebelum lupa?